Tren rebahan sempat naik daun di kalangan anak muda Indonesia. Banyak orang yang milih untuk tiduran dan menghindari tanggung jawab dibandingkan untuk bekerja ataupun bersosialisasi. Tapi, hal yang lebih ekstrim itu terjadi di kaum muda negara Cina. Sejak awal tahun 2022, kaum muda negara Cina itu menghadapi fenomena yang dinamakan dengan bailan. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah let it rot atau dibiarkan membusuk. Fenomena ini adalah bentuk keputusasaan dari anak-anak muda dalam menghadapi kesenjangan sosial. Karena walaupun mereka telah bekerja keras, mereka tidak mendapatkan kompensasi yang cukup. Cukup loh, bukan tinggi. Sebenarnya, bailan bukanlah suatu hal yang baru. Karena pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada gerakan yang mirip, namanya adalah tangping atau lying flat. Di mana ada sekelompok anak muda yang menolak persaingan ketat dan memutuskan untuk hidup sederhana. Jadi pada awalnya, kaum muda yang menganut paham tangping atau lying flat itu mau kerja tapi nggak mau extra effort. Dikasih job desk A, ya gua kerjain A. Dikasih job desk B, ya gua kerjain B. Intinya gue kerjain sesuai dengan tanggung jawab gue dan nggak mau kasih sesuatu yang lebih. Karena mereka sadar seberapapun kamu inisiatif, kamu itu udah mentok. Gaji udah mentok, karir juga udah mentok. Jadi ngapain ngasih extra effort yang bikin capek doang tapi nggak menghasilkan apapun. Dan gerakan tangping ini menurut saya itu masih masuk akal. Namun gerakan ini dalam beberapa kesempatan meningkat menjadi lebih ekstrim dan dinamakan bailan atau tadi dalam bahasa Inggrisnya adalah let it rot atau dibiarkan busuk. Bahkan Profesor Yu Hai dari Universitas Fudan Shanghai di Cina mengatakan kalau rebahan adalah ekspresi netral, pilihan yang tidak berbahaya untuk berjuang tidak lebih dari apa yang penting. Yang penting kamu bisa terima gaji dan kamu bisa hidup sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi yang namanya bailan atau let it rot itu udah parah banget. Ini menunjukkan bagaimana kaum muda sudah menyerah dan bersedia menerima situasi yang jauh lebih buruk. Tapi di sisi lain, menurut Profesor Yu Hai juga, yang namanya gerakan bailan adalah strategi anak muda dalam melindungi diri mereka dari kompetisi yang makin ketat dan tekanan sosial yang makin lama makin meningkat. Dan mereka semua menolak untuk berusaha karena memang tidak melihat adanya harapan dalam hidup mereka. Dan jangan salah, yang mendukung gerakan bailan itu nggak semuanya pengangguran, nggak semuanya orang bodoh. Ada juga orang-orang pintar yang sudah lulus sarjana, bahkan sudah lulus S2. So it started from an online post back in 2021, in which a man in his mid-20s wrote about how he had embraced a low-desire lifestyle of just lying down and doing nothing for 2 years. Mental bailan itu diyakini terbentuk karena adanya sifat kompetitif dari kaum muda Cina untuk selalu jadi pemimpin dan punya banyak uang. Dan dalam lingkungan yang positif, sebenarnya ini bagus ya, karena ini namanya adalah ambisi. Kamu ingin punya mobil yang lebih mewah daripada teman kamu, kamu ingin punya rumah yang lebih besar daripada tetangga kamu, dan kamu ingin punya pasangan yang lebih cantik daripada teman-teman kamu. Ini bagus, tapi terkadang ambisi ini itu bisa berubah jadi beban mental. Apalagi kalau kita sudah berusaha dengan kemampuan terbaik kita, tapi kita masih gagal dalam mewujudkan semuanya. Yang awalnya adalah ambisi dan itu adalah hak kita, sekarang berubah jadi beban mental dan menjadi kewajiban yang mengganggu kita. Apalagi kita tahu kalau kaum muda Cina banyak yang jadi generasi sandwich. Artinya mereka harus bisa menghidupi diri mereka sendiri, menghidupi keturunan mereka, dan juga menghidupi orang tua mereka. Bahkan salah satu pekerja bernama Yanji mengatakan kalau dia ikut tren bailan karena harga rumah dan ekspektasi kencan yang sudah terlalu tinggi. Banyak orang ingin punya pasangan mapan, padahal kita tahu kalau kaum muda itu banyak yang masih merintis. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh banyak kaum muda Cina. Bahkan salah satu media sosial menunjukkan jutaan hasil pencarian dari kata bailan di media sosial mereka. Dan kata ini juga sangat terkenal di Bilibili, jejaring sosial video Cina yang mirip dengan YouTube. Lalu selain kompetisi ketat, ekspektasi tinggi dari keluarga juga menjadi beban tersendiri. Kamu tentunya di Indonesia juga punya nih budaya yang mirip dengan Cina. Ditanya kapan nikah, ditanya kapan punya mobil, ditanya kapan punya rumah. Padahal kita tahu ini adalah pertanyaan yang bikin kita kepikiran dan membuat beberapa orang itu jauh dari keluarganya. Karena nggak sedikit juga ketika keluarga menanyakan hal-hal ini,
mereka menambahkan bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu ini adalah membandingkan kita dengan temannya atau mungkin dengan saudaranya. Si A udah punya rumah, kamu kapan beli? Si B udah punya mobil, kamu kapan beli? Dan ini sangat menambah tekanan mental untuk para kaum bailan yang memang sudah tertekan. Karena tadi kita sudah katakan, walaupun mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga mereka, tapi kenyataan tidak seindah dengan bayangan. Hal ini sangat jauh berbeda dengan mindset yang didapatkan dari orang tua mereka, di mana banyak orang beranggapan kalau kunci sukses adalah pendidikan. Tapi ketika kita sudah selesai S1, ketika kita sudah selesai S2, ternyata peluang kita untuk jadi kaya dan mendapatkan pekerjaan yang baik itu tidak terbuka sebesar itu. Kamu kena prank. As a result, the labor market has shrunk since 2019. At the same time, the number of people entering higher education has grown rapidly over the past 2 decades, which means there is fierce competition between graduates for white-collar jobs. Nah, sekarang kamu coba bayangkan ya, kalau kamu sudah lulus S2 dan dapat gelar master. Ini kan artinya kamu adalah orang yang pintar, mau berusaha, dan mau belajar. Dan dari SD, SMP, SMA, lulus S1, lulus S2, itu kamu udah militan dan bisa dapatkan semua gelar pendidikan sampai akhirnya sekarang jadi master. Nah, kira-kira dari perjuangan selama beberapa belas tahun, berapa sih gaji yang pantas untuk seorang S2? Coba kamu komen di bawah. Berdasarkan informasi dari South China Morning Post, ternyata sekarang peluang kerja untuk gelar master di Cina itu tersedia dengan gaji yang sangat minimal, sekitar $1.000 per bulan atau 15 juta. Bahkan nggak jarang yang namanya S2 itu overqualified untuk banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjain oleh S1. Sehingga banyak gelar master yang akhirnya terpaksa untuk ambil gaji dan settle dengan gaji S1, sekitar $600–700 per bulan atau 10 juta rupiah. Tapi ada juga sih orang yang beruntung dan bisa kerja di multinational company dan dapat 20 juta per bulan. Tapi ya rata-rata dari mereka itu bisa kerja dan dapat $1.000 atau 15 juta per bulan. Dan setelah kamu kerja, kamu melihat bahwa bos kamu itu, orang yang kaya itu, ternyata adalah keturunan orang kaya atau minimal punya koneksi dengan orang kaya. Tapi secara kualifikasi, sebenarnya mereka nggak punya kualifikasi apa-apa. Bisa baca tulis hitung aja udah syukur. E-A-Y-E-M yum. Ayam. E-A-Y-E-M yum. Makanya banyak kaum muda Cina juga yang akhirnya demotivasi. Mereka punya kualifikasi tinggi, tapi punya bos yang goblok bener. Udah gitu, gaji bosnya bisa 3–5 kali lipat dari gaji mereka sekarang. Miris banget kan? Jet setting around the place will probably be a tobacco uncle who can barely read and write. Somebody who did not put in the work. Jadi yang namanya gerakan bailan itu ternyata terkonsentrasi untuk kaum kelas menengah atau middle class. Sedangkan orang kaya, tadi kita udah bahas, kalau mereka nggak peduli. Mau mereka bodoh, mau mereka kaya, kan mereka tetap punya uang. Nah, beda lagi nih dengan orang-orang dari low class atau kelas menengah ke bawah. Mereka nggak punya kebebasan untuk tidak bekerja, makanya mereka harus kerja untuk bisa dapat makan. Sedangkan orang-orang dari middle class, itu dia punya pilihan. Mau tetap kerja, tapi kerjanya biasa aja, atau sekalian aja tinggal di kamar sampai dengan dia busuk. Makanya jadi gerakan bailan atau let it rot. Nah, kaum bailan ini memang punya pilihan atau kebebasan untuk tidak bekerja karena mereka udah punya tabungan. Kan sebagai middle class itu minimal tabungan ya puluhan atau ratusan juta. Dan kita tahu biaya hidup di Cina itu juga nggak mahal-mahal amat. Jadi at least untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan mereka nggak perlu kerja, dan kalaupun tabungannya udah habis, mereka bisa minta bantuan kepada orang tua mereka yang memang udah kerja dan punya penghasilan mapan. Makanya banyak orang yang akhirnya milih untuk gabung gerakan bailan dan tinggal aja di kamar, nyantai gitu ya. Karena daripada mereka berusaha dan makan hati, ya mendingan mereka tinggal di kamar. Dan menurutku hal ini adalah hal yang wajar. Karena tadi kita udah bahas yang namanya kaum bailan itu nggak semata-mata mereka tiba-tiba nganggur. Mereka udah pernah kerja, tapi mungkin dimanfaatkan oleh bos mereka jadi sapi perah, dipaksa kerja terus-terusan, tapi tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kualifikasi mereka.
Makanya aku juga nggak menentang untuk mereka akhirnya ambil sikap untuk menyerah atas kondisi mereka. Karena waktu aku kerja dulu juga mungkin menghadapi situasi yang mirip-mirip walaupun nggak se-ekstrem itu ya. Karirnya udah mentok, gajinya udah mentok, nggak naik-naik udah lama. Makanya aku pilih untuk resign dan jadi investor. Nah, kan banyak hal-hal yang ada di luar kendali kita. Naik jabatan itu ditentukan bos, naik gaji itu ditentukan bos, dan mungkin bosnya punya pikiran lain, menahan kita agar tidak naik jabatan, sehingga mereka bisa terus terbantu dan pekerjaannya makin dipermudah. Karena kalau kita promosi, nanti mereka nggak punya bawahan lagi. This whole idea of lie flat and let it rot is less of a movement that's happening now and more of an attitude that the middle class in China has adopted over the past couple of years. Nah, lalu pertanyaan menarik berikutnya nih, apakah benar-benar tidak ada solusi untuk anak muda yang ikut gerakan Bailan? Nah, sebenarnya ada beberapa solusi yang akhirnya mereka ikuti. Jadi mereka sebenarnya nggak beneran ngebusuk di kamar gitu ya. Ada beberapa solusi yang akhirnya diikuti sebagian dari mereka. Yang pertama adalah mereka pindah kantor untuk dapatkan bos yang lebih mengerti value dari diri mereka. Atau yang kedua, mereka emang cuti kerja aja. Mereka cuti kerja untuk upgrade diri mereka, dan setelah diri mereka upgrade, mungkin dapatkan sertifikasi, atau dapatkan gelar pendidikan yang lebih baik, mereka lamar-lamar kerja lagi. Atau yang ketiga juga menarik nih, kan di Cina itu sebenarnya tier-tier city-nya ada banyak banget. Ada tier 1, 2, 3, 4, sampai 5 yang tergolong desa. Nah, ada beberapa perusahaan yang tergolong besar tapi punya markas di kota-kota kecil. Di sini mereka bisa melamar untuk mendapatkan gaji kota besar, tapi biaya hidup dengan kota kecil. Dengan begitu, mereka punya work-life balance itu akan meningkat karena mereka tidak perlu kerja sekeras di kota besar, tapi tetap mendapatkan hal yang sama dan bisa lebih menikmati hidup mereka. Oke, mungkin segitu dulu aja video pada hari ini. Semoga kamu suka. Jangan lupa kasih like dan share video ini kepada teman-teman kamu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!